Kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwak raksasa adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga majemuk terbesar di dunia. Kibut disebut juga sebagai bunga bangkai yang disebabkan oleh bunganya yang dapat mengeluarkan bau busuk seperti bangkai yang membusuk. Hal ini bertujuan untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya. Kibut atau suwak raksasa atau disebut juga bunga bangkai raksasa, Amorphophallus titanum, sering tertukar dengan Padma raksasa atau Rafflesia arnoldii. Mungkin karena kedua jenis tumbuhan ini sama-sama memiliki bunga yang berukuran raksasa dan keduanya sama-sama mengeluarkan bau yang tak enak. Tumbuhan ini memiliki dua fase dalam kehidupannya yang muncul secara bergantian, fase vegetatif dan fase generatif. Pada fase vegetatif muncul daun dan batang semuanya, tingginya dapat mencapai 6 meter. Setelah beberapa waktu, organ vegetatif ini layu dan umbinya dorman. Apabila cadangan makanan di umbi mencukupi dan lingkungan mendukung, bunga majemuknya akan muncul. Apabila cadangan makanan kurang, maka tumbuh kembali daunnya. Bunganya sangat besar dan tinggi, berbentuk seperti lingga yang dikelilingi oleh seludang bunga yang juga berukuran besar. Bunganya berumah satu dan protogini, bunga betina reseptif terlebih dahulu, lalu diikuti masaknya bunga jantan sebagai mekanisme untuk mencegah penyerbukan sendiri. Hingga tahun 2005, rekor bunga tertinggi di penangkaran dipegang oleh Kebun Raya Bonn, Jerman, yang menghasilkan bunga setinggi 2,74 meter pada tahun 2003. Pada tanggal 20 Oktober 2005, mekar bunga dengan ketinggian 2,91 meter di Kebun Botani dan Hewan Wilhelma Stuttgart, juga di Jerman. Namun, Kebun Raya Cibodas, Indonesia mengklaim bahwa bunga yang mekar di sana mencapai ketinggian 3,17 meter pada dini hari tanggal 11 Maret 2004. Bunga mekar untuk waktu sekitar 1 minggu. Di kawasan SPHT Taman Nasional Kayan Mentarang, jenis kibut ini dapat tumbuh dengan tinggi kisaran 1,5 meter dengan lebar sekitar 50-70 cm. Banyak dijumpai di sekitar pinggir sungai dan daerah dataran lembab. Bunga ini mekar sekitar bulan November dan yang terakhir dijumpai pada tanggal 23 November 2013. Pada fase vegetatif, kibut ini muncul daun dan batang mencapai 2-2,5 meter dengan diameter sekitar 25 cm. Siklus hidup bunga bangkai memiliki 3 siklus yang jelas, yaitu tahap vegetatif, dorman, dan generatif. Siklus vegetatif terutama untuk pertumbuhan umbi yang dapat mencapai bobot hingga 100 kg. Siklus ini dimulai pada awal musim hujan dengan dihasilkannya satu daun tunggal yang besar dan berlangsung selama 6-12 bulan. Dilanjutkan siklus dorman selama 1-4 tahun sebelum memasuki siklus pembungaan. Siklus pembungaan umumnya tidak teratur. Bunga bangkai mengalami 2 fase dalam hidupnya yang berlangsung secara bergantian dan terus-menerus, yakni fase vegetatif dan fase generatif. Pada fase vegetatif, di atas umbi bunga bangkai tumbuh batang tunggal dan daun yang mirip daun pepaya, hingga kemudian batang dan daun menjadi layu menyisakan umbi dalam tanah. Fase selanjutnya generatif, yakni munculnya bunga majemuk yang menggantikan batang dan daun yang layu tadi. Populasi bunga bangkai liar sudah makin berkurang karena habitat alamnya banyak mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Penyebab lainnya adalah masyarakat yang merasa terancam dengan bau busuk bunga ini lalu memotong bunga dan daunnya. Fakta uniknya adalah bahwa umbi pada bunga bangkai dapat digunakan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan.
Sebutir biji bunga bangkai membutuhkan waktu 20-40 tahun untuk berbunga. Dan ketika mekar, suhu bunga akan mencapai 50 hingga 60 derajat Celcius dan mengeluarkan asap. Bunga bangkai sekarang telah tersebar di berbagai tempat di penjuru dunia, terutama dimiliki oleh kebun botani atau penangkar-penangkar spesialis. Di Amerika, bunga yang muncul seringkali diberi julukan atau nama tertentu dan selalu menarik perhatian banyak pengunjung. Bunga bangkai yang merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan yang merupakan endemik Pulau Sumatera dan dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga majemuk terbesar di dunia. Bunga raksasa yang mengeluarkan aroma bau busuk ini merupakan jenis tumbuhan yang dilindungi. Banyak orang mengira dan menyamakan bahwa bunga bangkai dengan bunga Rafflesia adalah sama, padahal kedua bunga tersebut jelas-jelas berbeda. Kedua bunga memang mengeluarkan bau busuk pengundang serangga, namun dari bentuk, sifat biologis, dan siklus hidup keduanya berbeda jauh. Yaitu Rafflesia arnoldi, Rafflesia gadotensis, Rafflesia hasselti, dan Rafflesia unguluensis. Sedangkan bunga bangkai memiliki nama latin Amorphophallus dan ragam jenisnya banyak. Indonesia memiliki jenis yang paling terkenal ialah Amorphophallus titanum. Selain itu ada Amorphophallus gigas, Amorphophallus moelleri, dan Amorphophallus variabilis. Sekilas jika Anda melihat dari bentuknya, tentu jelas berbeda antara bunga bangkai dengan bunga Rafflesia. Perlu diingat, bunga bangkai adalah bunga raksasa yang memiliki tonggol atau bagian menjulang tinggi ke atas. Bagian pelindungnya yang mekar disebut braksi. Sedangkan bunga Rafflesia merupakan bunga raksasa yang tidak menjulang tinggi, melainkan melebar ke samping, memiliki lubang besar di tengah dan lekuk-lekuknya yang indah berwarna merah bata. Bunga Rafflesia merupakan golongan tumbuhan parasit dari marga Rafflesiaceae. Tumbuhan ini hidup menyerap nutrisi tanaman induk atau inangnya, yakni Heterotixma, sejenis tumbuhan pemanjat dari keluarga anggur-angguran. Sedangkan bunga bangkai berasal dari keluarga talas-talasan. Meskipun sama-sama mengeluarkan bau bangkai, bunga Rafflesia adalah parasit yang hanya bisa hidup bergantung dari pohon inangnya. Sementara itu bunga bangkai memiliki umbi, batang, hingga akar sendiri, sehingga bisa mencari makan sendiri. Bunga Rafflesia memiliki diameter bervariasi tergantung jenis. Diameter Rafflesia Padma 35-40 cm, sedangkan Rafflesia arnoldi diameternya bisa 1 meter. Sedangkan bunga bangkai tingginya bisa mencapai 2,5 meter dan lebar 1,5 meter saat mekar. Dalam satu tanaman, bunga Rafflesia memiliki dua jenis kelamin atau disebut bunga berumah dua. Sedangkan bunga bangkai ada yang berkelamin jantan, ada juga yang berkelamin betina. Berbeda tumbuhan. Oleh karena itu, bunga bangkai relatif lebih mudah dibiakkan dengan biji. Sebaliknya, biji Rafflesia sukar didapat karena bunga jantan dan bunga betina sukar didapati mekar bersamaan. Bunga Rafflesia dapat tumbuh dengan biji hasil pembuahan jantan dan betina. Namun biji tersebut sulit ditemukan karena pembuahan sendiri harus terjadi dalam satu tanaman mekar bersamaan dengan dua kelamin yang berbeda. Sedangkan bunga bangkai dapat tumbuh melalui biji bunga dan juga umbi. Namun jika dari biji, tanaman tersebut perlu puluhan tahun untuk tumbuh dan berbunga. Jika dari umbi, tanaman tersebut akan tumbuh lebih cepat tergantung usia dari umbi yang ditemukan di hutan.
Rafflesia adalah bunga yang sangat selektif. Ia tidak akan tumbuh selain di pohon Tetrastigma, sejenis anggur hutan. Itu pun tidak bisa di semua jenis pohon tersebut. Hanya pada waktu yang tepat dan nutrisi yang pas, baru Rafflesia akan tumbuh. Belum tentu juga mekar, tergantung cuaca, tanah, dan banyak lagi.